Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Pusri Palembang, Ibu Wina Aryani MPD GR. Yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan Ibu Menfani. Dan yang lebih hormati kepada guru-guru dari SD Pusri Palembang. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kejahilian hingga zaman penggerak hingga saat ini. Sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Baik, pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan desiminasi sesi berbagi budaya positif calon guru penggerak CGP Angkatan 2 oleh Ibu Wina Aryani NPD GR. Dan acara selanjutnya ialah pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Wina Aryani NPD GR. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SD Pusri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan desiminasi sesi berbagi budaya positif dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Dalam kesempatan ini yang bertindak yaitu saya sendiri. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh kerabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua, pagi hari ini yang berada di ruangan ini jangan tegang ya. Kebetulan kalau pagi ini saya tuh tidak bertindak sebagai kepala sekolah. Saya bertindak sebagai calon guru penggerak, di mana di dalam rangkaian kegiatannya ada pembelajaran yang namanya budaya positif. Budaya positif yang ada di guru penggerak ini rangkaian daripada aktivitasnya yaitu ada kegiatan aksi nyata, di mana aksi nyata itu kita harus berbagi sama rekan sejawat kita yang ada di sekolah. Kenapa harus dibagikan? Karena materi yang kita pelajarin ini sangat penting dan bahkan sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan kita di dalam mengelola sekolah, terutama interaksi kita bersama siswa. Alhamdulillah kebetulan pada kegiatan ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam kegiatan ini, terutama wakil siswanya Mevani. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan dulu salam guru penggerak. Oke, kalau saya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, itulah fungsi kita ada di sini ya Bapak Ibu semuanya. Kita mengawali segala sesuatu itu dari tergerak. Tanpa ada rasa tergerak, kita nggak mungkin bergerak. Setelah kita bergerak, kalau tergerak, kita cuma berpikir ya tentang contoh nih misalnya, ketika kita melihat meja nggak rapi, kita terpikir kan, nah aku rapi ke bela meja ini. Itu adalah hasil tergerak. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan aksi benar-benar beresin itu meja, itu namanya aksi bergerak. Setelah Bapak Ibu merasa bahwasannya meja itu menjadi bersih, bagus, rapi, Bapak Ibu bersihkan bergerak, maka Bapak Ibu berhasrat untuk menggerakkan rekan juga supaya melakukan hal yang sama, supaya meja kita sama-sama rapi. Ketika itu terjadi, apa yang akan kita rasakan secara bersama? Pasti kita menikmati semuanya. Nah, diri kita sendiri saja akan merasakan nikmat yang luar biasa ketika mendapatkan hal-hal yang baik, apalagi siswa kita. Saya selalu mengatakan bahwasanya
Di sekolah itu tidak ada lain, fokus kita adalah murid, murid, dan murid. Ternyata ketika kita ada di guru penggerak, ternyata itu modul ceritanya murid semua. Ternyata aksi di dalam calon guru penggerak itu hebatnya luar biasa. Pembuatnya itu bagi saya ceritanya domainnya murid semua. Tidak ada hal lain yang dilakukan oleh dunia pendidikan itu kecuali kiblatnya buat siswa. Jadi ketika kami harus disuruh melakukan aksi, ini bukan bohong-bohongan. Kalau saya pribadi, saya melakukan kegiatan ini bukan cuma memenuhi syarat CGP, tapi memang benar-benar saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini benar-benar mengilhami materi ini, bahwasanya ini penting loh buat kita. Kita kemarin cukup kuliah di dunia pendidikan, yang kita terima semuanya materi dan perangkat semua seperti itu. Tapi kurang kita menelusuri bahwasanya bagaimana sih sebetulnya berdirinya kita sebagai seorang guru tuh, gimana sih caranya buat siswa tuh bisa menggapai mimpi-mimpinya gitu. Seperti orang hidup tanpa tujuan, nggak ada arahnya. Mulailah segala sesuatunya dengan impian. Oke Bapak Ibu ya, saya lanjut sedikit. Selanjutnya di sini saya tidak perlu perkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Tubagus. Tadi sebetulnya nggak usah diangkat kasus sekolahnya Pak Tubagus. Saya di sini nih CGP yang akan membagi praktik baik yang sudah kita dapat. Nah di sini Bapak Ibu ya, kita akan berbagi, ini adalah sesi berbagi kami, pemahaman konsep modul kami di 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut, saya pengen tahu dulu nih, budaya positif yang ada di pikiran Bapak Ibu masing-masing itu seperti apa sih? Budaya positif yang ada di sekolah. Yuk, siapa yang mau ke tengah? Budaya positifnya itu seperti apa sih? Budaya positif yang ada di bayangan Bapak Ibu itu apa? Tata krama. Oke, yang lain lagi. Budaya positif seperti apa? Budaya positif, ayo dong. Masa kita guru kita nggak paham budaya positif? Masa kita nggak punya bayangan budaya positif? Mau nggak di sekolah kita itu yang kita budidayakan itu yang positif atau yang negatif? Nah apa? Seperti apa budaya positif yang ada di benaknya? Silakan Bu. Membangun karakter anak. Membangun karakter anak, oke, terima kasih ya. Budaya positif bagi Ibu Lira ya. Ibu Lira adalah membangun karakter anak. Oke, thank you. Good job banget. Selanjutnya, yuk, yang lain tuh. Setiap Bapak Ibu guru kan punya siswa, ya kan? Yang dihadapi datang ke sekolah pasti siswa. Harapan Bapak Ibu itu budaya positif menurut mindset Bapak Ibu masing-masing, budaya positif itu apa? Bu Nuna mungkin? Saya mendidik anak tanpa harus dengan cara memberikan hukuman atau marah, tapi dengan memberikan hal yang mengarahkan itu baik, benar. Oke, terima kasih banyak. Jadi bagi Bu Dona, budaya positif itu adalah hal-hal yang harus kita berikan kepada anak, mengarahkan dia, menuntun dia tanpa harus memberikan kekerasan. Seperti itu. Oke, artinya kan berbeda-beda dimensi di kita masing-masing. Ya nggak? Kalau Pak Firdaus apa? Mungkin saya hampir setuju dengan Bu Ana. Mungkin kalau menurut saya budaya positif yang bisa diberikan itu kayak kita sebagai guru itu menjadi role model gitu. Jadi menjadi teladan bagi siswa. Oke, menjadi role model, menjadi teladan bagi siswa. Oke, saya rasa sedikit banyak yang lainnya juga hampir sama ya. Bahwasanya budaya positif itu adalah hal-hal positif yang perlu kita lakukan di sekolah. Kalau role model berarti dari kita supaya anak bisa meniru kita, seperti itu ya. Sebetulnya tidak jauh beda pandangannya ketika saya dulu sebelum mengikuti guru penggerak. Saya berpikir bahwasanya nih Bapak Ibu ya, saya berpikir bahwasanya budaya positif itu adalah gerakan-gerakan positif. Ibarat kata termasuk bujukan ya, termasuk penghargaan loh yang kita suka kasih reward kepada anak-anak itu adalah budaya positif yang harus kita berlakukan supaya kita hindari hukuman, supaya kita menghilangkan anak yang bahasanya pemalas, supaya jadi rajin, lalu kita motivasi dengan iming-iming dan lain sebagainya gitu ya. Menghidupkan karakter siswa itu betul sekali. Banyak cara orang menghidupkan karakter siswa. Ada yang memberi cara begini, begitu, dan lain masing-masing sesuai dengan versinya masing-masing. Ternyata Bapak Ibu, setelah kami masuk di dalam CGP ini, hal yang paling
sangat tidak disangka-sangka itu adalah apa? Ternyata penghargaan itu adalah salah satu bentuk kontrol yang keliru. Kenapa? Karena kita bisa mematikan identitas yang ada di siswanya, mematikan jati diri siswa itu sebenarnya itu seperti apa? Kenapa? Karena kita mengharuskan dia melakukan sesuatu berdasarkan ini itu. Harusnya anak-anak itu mengeluarkan sendiri. Ya, semuanya harus berasal dari dalam dirinya masing-masing. Seperti yang kata Bu Dona tadi, ibarat kata jangan sampai menghukum dan lain sebagainya. Ya, oke, kita lihat simak kita selanjutnya ya Bapak Ibu. Panjang ini materinya Bapak Ibu, mungkin lebih dari sejam. Oke, di sini ada kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nih, guru yang berpihak pada murid harus memiliki kemauan intrinsik untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ini yang sedikit dari CGP, bahasanya berpihak pada murid loh. Selama ini kan kita selalu mematok kita buat murid dan murid. Nah ternyata kalau bahasa di CGP adalah guru yang berpihak pada murid. Seperti apa guru yang berpihak pada murid? Guru yang berpihak pada murid itu adalah guru yang tidak lain hidupnya hanya memikirkan untuk murid, tidak dengan cara kekerasan. Di dalam modul 1.1 guru penggerak, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya tugas kita ini menuntun murid loh. Menuntun, tahu nggak bahasa menuntun? Bapak Ibu pasti tahu. Menuntun ini ngadek, nonton, bukan menuntut. Bahkan di modul 1.1 saya merasa salah, miskonsepsi. Bagi saya siswa itu harus saya tuntut. Kerjakan ini nak, ayo, begitu kan kita kan? Kerjakan ini ya sayangnya, ini nanti dikumpul. Itu kesannya seperti menuntut. Nah, jangan datang terlambat. Dari bahasa saja di dalam CGP, kalau bisa hindari kata-kata yang negatif. Jangan datang terlambat. Nah, besok datangnya lebih awal ya. Nah, gitu. Jadi jangan menggunakan bahasa jangan, tidak, seperti itu. Manis sekali bahasanya, lembut sekali buat disentuhkan di anak-anak sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat seperti ini, guru yang berpihak pada murid itu harus memiliki kemauan loh. Kemauan intrinsik yang dari dalam hatinya. Bukan lahir karena peraturan sekolah. Sekolah mengatakan bahwasanya, oh harus datang pagi. Oh besikan. Aku datang pagi karena apa? Karena takut terkantor dalam. Bukan karena memang pengen memberikan contoh terbaik buat anak didiknya. Yang mulia itu dan memang kedudukan sebagai guru harusnya ajakan-ajakan yang baik lahir dari diri Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya biarkan orang menonton, terutama siswanya. Hal-hal bagus yang akan ditonton oleh anak-anak otomatis akan ditiru oleh mereka, ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini budaya positif. Kita lanjut ya. Ini adalah penerapan budaya positif. Nih, lihat nih Bapak Ibu. Budaya positif dapat diterapkan dengan baik di sekolah dengan memahami konsep-konsep inti. Oh, ternyata banyak sekali yang harus kita tahu supaya budaya positif itu benar-benar ada di sekolah. Selama ini hanya image kita doang. Bagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mendisiplinkan anak, itu sudah positif. Oh, ternyata banyak loh Bapak Ibu. Rentetannya coba Bapak Ibu lihat. Di sini terlihat bahwasanya ada penerapan disiplin positif, beda ya, budaya positif sama disiplin positif. Ada disiplin positif yang harus kita pahamkan. Ada teori kontrol, loh Bapak Ibu. Ada teori kontrol, ada teori motivasi, ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Lalu ada posisi kontrol guru. Ada di mana sebetulnya? Kebutuhan dasar manusia harus kita ketahui. Keyakinan kelas harus ada di kelas. Segitiga restitusi. Ini adalah ending terakhir. Cara yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Ada Bapak Ibu, ternyata saya menemukan yang namanya segitiga restitusi yang gak pernah didengar. Segitiga restitusi ini adalah bentuk gambaran cara kita menghadapi anak ketika mereka melakukan kesalahan. Namanya segitiga restitusi.
Segitiga yang pertama, garis yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Nanti saya bahas untuk slide selanjutnya ya. Selanjutnya, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Ayo Bapak Ibu simak kalimat itu. Yang harus kita jalani karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, hingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Maknanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, siswa itu kalau dia membuat kesalahan, itu justru penghargaan terbaik buat dirinya. Kenapa? Karena di dalam pengarahan CGP ini, segitiga restitusi itu mengubah sebuah kesalahan menjadi sebuah kesuksesan. Bagaimana caranya? Caranya ada di kita. Kita harus paham tentang konsep-konsep yang tadi, supaya ketika kita ngadepin masalah, anak yang tadinya ngerasa bersalah justru malah lebih kuat untuk kembali kepada kelompoknya, menjadi sosok yang hebat, tidak lagi melakukan kesalahannya, dan berniat lebih baik dari hari ini. Ya, oke, kita mulai awal dulu. Ini disiplin positif nih Bapak Ibu. Pertama, apa itu disiplin positif? Yang tadi ya, hampir sama dengan budaya positif. Disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik. Sekali lagi, intrinsik. Apa itu intrinsik? Yang berasal dari dalam diri kita. Betul. Kenapa harus bisa dari dalam? Kenapa? Karena untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, atau juga karena hukuman baru dia mau melakukan itu. Ya. Jadi harapan kita, disiplin positif ini di sekolah ini bisa lahir karena dari rasa dalam diri anak itu sendiri. Sekarang bagaimana yuk kita sama-sama nih membangkitkan rasa, memperhebat diri supaya dapat mengajak, membuat anak menerapkan nilai-nilai kebajikan itu bukan karena paksaan, tapi lahir dari dirinya sendiri. Bapak Ibu guru hebat, saya yakin pasti Bapak Ibu bisa. Kalau Bapak Ibu mau menjadi guru yang berpihak pada murid tadi. Sayangi siswanya, sama seperti adik sendiri, sama seperti anak sendiri. Pasti kita akan melakukan tanpa mengukur apa-apa ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nih, disiplin positif artinya kita menuntun anak-anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi kita tuntun, jangan kita paksa. Bagaimana cara menuntunnya? Banyak sekali caranya. Ya Allah, konsep-konsep yang harus kita pahami satu persatu. Banyak loh Bapak Ibu. Ngikut CGP, membaca modul di 1.4 ini, langsung terinspirasi bahwasanya ya Allah, banyak nih yang ternyata kekurangan aku. 5 kebutuhan dasar manusia aku tidak tahu selama ini. Teori kontrol saya tidak tahu selama ini. Posisi kontrol saya selama ini sebagai guru seperti apa saya tidak tahu. Ternyata membaca ini menjadi tahu kedudukan saya ada di mana. Kalau kedudukan saya masih belum pada tempatnya, kita harus berubah. Kita harus lakukan perubahan demi mencerdaskan anak bangsa kita. Selanjutnya, kita disiplin positif ini ada tujuannya loh Bapak Ibu, untuk menguatkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab, ya, dengan lingkungan sosialnya dimanapun mereka nanti berada. Harapan kita anak-anak itu mandiri Bapak Ibu. Tahu kan mandiri itu artinya dia itu bisa prepare buat dirinya sendiri. Pengen apa dia? Pengen terbaik masa depannya, dia packaging sendiri. Dan setiap momen dia bergerak, dia akan bertanggung jawab. Bagaimana rasa tanggung jawabnya muncul? Kalau hal negatif dia agak tersekat. Kenapa? Karena dia sudah memiliki budaya positif di dalam dirinya tadi, dituntun oleh Bapak Ibu gurunya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu gurunya mesti tahu ya,
Selanjutnya nih Bapak Ibu, ada teori kontrol. Nah ini Bapak Ibu ya, sadari sedikit. Dari teori kontrol Dr. William Glasser ini bahwasanya ada miskonsepsi tentang kata kontrol. Selama ini kita miskonsepsi banget. Salah satu contoh nih, ilusi banget guru itu mengontrol murid. Sosok kita kan sebagai pengontrol, betul nggak di dalam kelas? Ya kan? Kita sosok sebagai pengontrol. Padahal Bapak Ibu, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku anak itu sebetulnya memiliki tujuan. Bukan karena Bapak Ibu itu dipandangnya sebagai pengontrol, bukan. Kenapa? Contoh nih, di kelas Bapak Ibu sosok sebagai pengontrol. Wah ya anak murid ini diem karena dia takut dengan aku, gitu ya. Woi anak murid aku nurut sama aku. Kalau lagi mau aku langsung masuk kelas ya loh. Bisa contoh. Merasa seperti kita yang mengontrol gerakan mereka. Padahal mereka melakukan itu cuma takut dimarahi gurunya. Bukan sebetulnya lahir dari diri dia menghargai keberadaan guru sehingga saya harus mantap dan bersikap baik. Nah jadi dari sini situsnya jangan GR. Sebetulnya siswa itu ada tujuannya masing-masing. Selanjutnya ilusi nih bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Seperti yang saya contoh, ngasih iming-iming, gitu ya, ngasih reward kepada anak. Nanti kalau kalian bisa ibu beli nih. Sebetulnya saya pun sebagai kepala sekolah waktu itu sempat menyarankan seperti itu kan, ya kan? Karena saya berpikir apa? Berpikir dengan diiming-iming anak-anak akan jadi lebih nurut. Nah ternyata eksekusi yang seperti itu keliru, miskonsepsi banget ya Bapak Ibu. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru. Kalau nak apa-apa nanya dulu. Kalau nak apa-apa nanya dulu. Kenapa? Karena tidak lahir pemikiran sendiri yang nalar kritis dari otaknya, karena dia terbiasa untuk kita biasakan berpikir sendiri. Dikit-dikit, jangan kalau ada apa-apa ibu dan aku, ya. Jangan coba-coba melakukan sesuatu ya sebelum ngomong sama ibu. Nah, misalnya ya. Padahal adegan anak-anak beraksi sampai dia ada kesalahan di dalam itu justru pembelajaran untuk dia. Pengalaman itu merupakan penghargaan yang luar biasa buat anak-anak kita. Lalu miskonsepsi yang berikutnya, ilustrasi nih bahwa kita mengkritik anak lalu membuat dia merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakternya. Contoh, misal nih, anak-anak melakukan kesalahan. Coba, Ali, ngapo coba Ali ngapo gitu, Apa tidak berpikir kalau kawan dengan gaya seperti itu? Harapan kita, dia langsung tersadar bahwa dia salah. Padahal Bapak Ibu, itu adalah hal negatif yang membuat siswa itu nanti bisa berdialog negatif pada dirinya sendiri. Dia langsung berilustrasi dengan dirinya sendiri, ngerasa seperti orang lemah, orang yang sudah salah. Yolani anakku ini sudah membuat kawan aku saya ini. Ada dia bergumam sendiri dalam ruang yang negatif. Harusnya kita tidak menumpuk kesalahan anak dengan pola yang seperti itu. Miskonsepsi yang keempat adalah ilustrasi bahwa orang dewasa. Nih, ini yang sering kita lakukan nih. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa siswa. Bagaimana kita menuntut hak kita sebagai seorang guru? Kenapa? Karena kita tadi mindset kita bukan menuntun, tapi menuntut. Sebetulnya mempelajari modul 1.1 di CGP tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara membuka pikiran saya, dan saya harus bagikan ke Bapak Ibu bahwasanya selama ini yang ada real di otak itu menuntut siswa untuk melakukan ini, mengerjakan ini, itu. Padahal kita harus menuntut. Hal lagi yang saya sampaikan nih, di luar daripada materi modul 1.4 ya Bapak Ibu ya. Di dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya anak itu bagaikan kertas putih. Sama kan dulu kita juga begitu kan? Anak itu bagaikan kertas putih. Iya, dulu kita berpikir, saya ya, nggak usah kita ya, saya aja. Saya berpikir anak itu adalah polos, apalagi sekolah dasar, kertas putih yang kalau kita coret warna merah dia akan menjadi merah. Kita coret dengan warna-warna pelangi, mereka akan indah seperti pelangi.
ternyata saya salah besar. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu, anak-anak itu adalah memang kertas putih, namun sudah ada guratan garisnya, tapi masih suram. Fungsi guru adalah menebalkannya dengan cara menuntun anak secara perlahan untuk mengikuti proses pendidikannya. Kita tebalkan, di mana perilaku anak pasti tetap dua, ada positif dan negatif. Arah-arah yang positif kita kejar terus, kita tuntun terus supaya dia garisnya semakin tebal. Untuk arah-arah yang negatif kita tuntun terus supaya yang garis-garis suram tadi hilang. Seperti misal perilaku negatifnya suka ngejek, misalnya gitu kan. Itu guratan garis juga di dalam kodrat dia sebagai manusia. Tapi kita tuntun supaya dia tidak menjadi pengejek yang hebat. Bahkan kita dapat menghilangkan gaya dia yang suka mengejek. Itu contohnya ya. Untuk ini hal untuk memaksa, dalam jangka waktu tertentu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Kenapa? Karena bisa jadi dia lelah meloi aturan guru itu, capek, dan ketika dia sadar dia akan menjadi pemberontak. Apalagi akan merusak sebuah hubungan yang tadinya nurut bisa jadi bermusuhan, kesal. Mungkin masanya tidak sekarang, tapi besok-besok. Tidak semua murid ketika lepas dari kita bilangnya lemaknya diajari Bu Januarita, lemaknya diajari Bu Wina. Tidak semuanya. Ada murid itu memiliki kesan yang menyebalkan dengan sosok Bu Wina. Kenapa? Karena gaya Bu Wina seperti itu bagi dia. Kayak gitu kan? Jadi harapan kita Bapak Ibu, kita tuh pengen memiliki siswa yang semuanya menyukai kita. Bukan karena iming-imingnya, tapi memang kita sudah menjadi guru terbaik yang berpihak kepada murid tadi ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nih Bapak Ibu harus ketahui ya, manusia, kita sebagai manusia dan murid yang kita pandang itu memiliki motivasi perilaku. Setiap dia melakukan apa-apa pasti ada motivasinya. Ada 3 motivasi yang di sini yang disampaikan oleh Dean Gorson itu Bapak Ibu. Nih yang pertama nih, dia berlaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh nih, dia datang pagi, masuk sebelum jam 7.00. Itu sebetulnya bukan lahir dari diri dia, tapi dia takut dipanggil di meja piket. Kalau bahasa kita dulu, itu bagus, karena itu bisa menjual shock terapi, termasuk saya sendiri. Makanya senang luar biasa ikut CGPD karena banyak sekali insapnya, ya. Dan ini harus saya tularkan, gitu ya, Bapak Ibu, karena kita harus menjadi guru hebat. Oke. Ada siswa yang misalnya nih tidak membuat PR, dia bakal kena hukum. Akhirnya dia buat PR. Nah kita tuh pengennya anak-anak itu membuat PR atau datang cepat itu lahir karena memang dirinya itu pengen menjadi sosok yang hebat gitu loh. Bukan karena rasa tidak nyaman atau hukumannya. Selanjutnya yang kedua, dia melakukan sesuatu motivasi berikutnya karena ada imbalan atau ada penghargaan yang dia harapkan atau yang sedang distimulus oleh subjeknya. Ini pengakuan loh Bapak Ibu. Ada 3 bentuk motivasi perilaku. Ini baru 2 ya. Nah yang 2 ini Bapak Ibu, ini termasuk jenis motivasi secara eksternal yang lahir karena pengaruh dari luar, bukan dari dirinya sendiri Bapak Ibu ya. Nah ini harus kita ketahui bersama supaya Bapak Ibu sadar, saya ini sudah memiliki anak yang memiliki motivasinya eksternal atau internal, ya. Nah, motivasi yang ketiga apa? Nih Bapak Ibu, motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti contoh nih, mereka melakukan itu karena aku pengen dipandang temen aku anak yang rajin, makanya aku datang pagi gitu.
Kok bisa nak, kamu kalau setiap ada tugas dari ibu, kamu ngumpul cepet terus sayang? Iya bu, karena aku pengen jadi anak yang hebat. Enggak apa-apa, itu bukan sebuah kesombongan, tapi justru dia sedang memspesialkan nilai-nilai yang mereka percaya dalam dirinya. Inilah sebetulnya yang akan membangun, karena motivasinya secara internal. Inilah yang akan membawa masa depan mereka yang sebenarnya. Ya Bapak Ibu, ayo dong, pengenin dong punya siswa yang semuanya lahir dari dirinya, bukan karena pengaruh bapak gurunya yang ganteng, bukan karena pengaruh gurunya yang cantik, bukan karena gurunya sering kasih iming-iming, bukan, tapi memang lahir dari dirinya sendiri. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada berapa Bapak Ibu motivasi perilaku manusia tadi? Ada 3. Satu aja dong, katakan dong ya TK aja kita. Satu, menghindari ketidaknyamanan atau pintar banget murid saya, atas nama tuh bagus, luar biasa. Terima kasih ya nak ya. Yang kedua apa Sen? Ya, terus? Iya, karena dia mengharapkan imbalan ya, oke ya. Keren murid ibu, terima kasih Sen. Yang ketiga apa? Ya? Yang kedua? menjadi orang yang mereka inginkan. Iya, menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan mereka meyakini atas satu nilai yang mereka percaya, ya. Oke, terima kasih. Ini murid-murid keren, murid-murid hebat semuanya, alias bapak guru yang hebat, bapak dan ibu guru yang hebat. Selanjutnya, kita tadi sudah disiplin, positif, motivasi perilaku, terus teori kontrol, ya, sudah. Selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia tadi, masih nyambung motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Di dalam Islam aja Bapak Ibu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengajunya sana tidak boleh berlebihan agar meminimalisir motivasi siswa eksternal dalam dirinya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu yang baik hati, yang sering ngasih anaknya hadiah, yang ngasih penghargaan, termasuk bintang-bintang itu juga ya Bapak Ibu. Penghargaan yang berupa bintang-bintang itu, nah itu nggak bagus juga. Kenapa? Karena Bapak Ibu tanpa sadari yang nggak dapat bintang tuh ganasnya luar biasa, tapi dia tidak berungkap. Ya Bapak Ibu, jauh lebih baik kita netralkan saja. Nak tidak bisa dia melakukan itu, terus kita tuntun supaya dia bisa sampai lahir rasa dari dalamnya. Yang sudah bisa kita motivasi terus agar dia jauh lebih hebat lagi dan seterusnya, tanpa harus mengiming-imingkan sesuatu untuk menggerakkan rasa yang ada di dirinya. Takutnya kita tidak dapat mengindikasi apakah itu rasa yang lahir beneran dari dalam atau karena iming-iming bintang dari ibu guru ya. Nah, ya bisa ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lihat nih Bapak Ibu, paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang sudah kita pelajari. Kalau stimulus respon merasa bahwasanya kita sama, kebutuhan kita sama, kata siapa? Bagi teori kontrol, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Lalu menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama? Tentu tidak. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Dari ditanya budaya positif tadi apa, beda jawabannya beda-beda. Betul ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita sama dengan ada pandangan yang sama dengan kita. Seperti contoh, patuhin peraturan di sekolah itu tidak boleh. Kan kita pengennya anak itu sama seperti kita mampu gitu. Tapi sebetulnya kita tidak boleh paksa. Biar lahir sendiri dari diri dia. Bagaimana dia bisa mematuhinya? Apa menurutnya kita berusaha nih Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagi stimulus respon nih yang paling penting nih, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi bagi seorang yang memerankan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jangan disalahkan. Sama seperti kasus ada anak kemarin, kebetulan ada anak saya.
gitu ya. Sebetulnya dia itu Bapak Ibu ada tujuannya kenapa dia memperlakukan itu. Apa katanya? Dia itu kesal. Kesalnya apa? Karena sebetulnya dia itu di rumah mamanya lebih perhatian sama adiknya. Dibawa kasusnya ke sekolah. Efeknya ngibas sama yang lain. Seandainya kita salahkan anak itu atas perilakunya, tambah bebannya numpuk. Harusnya kita bisa menemukan dan memvalidasi tingkah laku yang salah dari diri dia. Kalau selanjutnya kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, gampang. Kita punya keyakinan kelas, makanya Bapak Ibu yang pesan saya, keyakinan kelas itu dibuatlah seindah-indahnya. Jadi pada saat anak salah melanggar itu, ingat nggak saya? Nah, ingat nggak nak, kita punya aturan apa di kelas ini? Yang itu sudah disepakati bersama. Beda. Apa beda kesepakatan kelas sama peraturan sekolah? Jawab, siapa yang bisa jawab? Terus? Kalau kesepakatan sekolah mungkin dari pihak sekolah sendiri, tanpa ada libat siswa maupun walinya. Kalau kesepakatan kelas kan dari siswa sama guru. Tepuk tangan dulu dong. Wah, keren luar biasa tuh. Benar banget ya. Saya yakin sepakat sama teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu guru yang lain, bahwa saja peraturan sekolah itu dibuat sekolah tanpa ada kesepakatan bersama siswa. Tapi kesepakatan kelas disepakati siswa, yang buat dia, yang menyepakati dia, yang menerapkan juga mereka. Ada keberatannya, nak nyalahin siapa? Kan yang buat mereka, yang menginginkan mereka. Enak kan? Nah, alhamdulillah di tahun ini berkat CGP juga sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau memang ngerasa kesepakatan kelasnya ada yang tidak termasuk gitu, nggak apa-apa, direm kembali, disepakati kembali, kita masukin ini gitu supaya lengkap lah jadinya. Tapi Bapak Ibu, bagusnya itu Bapak Ibu sedikit tapi sifatnya universal. Seperti contoh nih Bapak Ibu, menghormati. Nah, banyak yang dihormati ya. Ada pernyataan teman, hak teman, barang milik teman. Ada tuh banyak tuh mencakupnya, termasuk menghargai ya. Menghargai mana? Perasaannya yang dihargai kan gitu kan. Supaya po anak tidak berani mengejek-ejek dan lain sebagainya, banyak pokoknya. Jadi kalau bisa 8 poin, 10 poin sudah mewakili tingkah laku yang berkemungkinan bakal muncul. Bapak itu ya. Oke, selanjutnya nih, Bapak Ibu, ini orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak bisa kita dikontrol oleh siapapun ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa maksa. Setiap orang kan punya masing-masing ya Bapak Ibu, harus diakui itu. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Di sini, di sana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru yang dapat kita lakukan. Model berpikir menang kalah. Model berpikir harus menang, dan menang, tidak boleh dengan kalah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol nih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu harus ketahui, kita sebagai guru itu ada kedudukan posisi kontrol loh Bapak Ibu. Ya, harus tahu nih. Selain itu Bapak Ibu simak ini, saya pengen tanya nanti, posisi kontrol yang Bapak Ibu rasa selama ini Bapak Ibu ada di mana? Oke ya, 1, penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Tahu tidak Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Seperti contoh, yang melakukan kesalahan ya, lalu kita bilang, ya ampun nak, teganian saya itu kaget ibu nih dimarah kepala sekolah. Kok kamu gitu sih? Nah itu pembuat anak itu merasa bersalah atas perilakunya. Yang ketiga, teman, sebagai teman. Nih, kita menganggap murid itu sebagai teman. Lalu yang keempat, pemantau. Di mana ya posisi saya? Yang kelima, terakhir yaitu sebagai manajer. Bapak Ibu kalau melihat bahasa manajer, jangan lihat sedang duduk di kursi goyang, mejanya keren banget. Enggak gitu. Sama seperti seorang guru di dalam CGP itu siapa Bapak Ibu? Tahu nggak? Simbol seorang guru itu siapa?
pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin itu bukan kepala sekolah. Jadi pemimpin itu tidak harus kepala sekolah. Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Siapapun siswa yang sedang dihadapi, Bapak Ibu adalah seorang pemimpin, ya. Nah, sekarang lihat ya Bapak Ibu. Posisi kontrol nih Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini bisa nggak bebayangnya ada apa ya? Atau yang bebayangnya? Gak bisa ya? Dan lawak kembaliin aja kayak tadi. Nih Bapak Ibu, kalau penghukum, guru-guru itu berbuat seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Cobalah pecah si anak, rajin, dan saya tahu. Contoh, kalau yang sebagai pembuat merasa bersalah, dia ceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam atas tingkah laku muridnya. Bapak Ibu pilih ya, jujur aja kita sedang berada di mana, tidak apa-apa, karena kejujuran itu akan membuat kita cepat pengen berubah, karena kita tidak mau juga sebagai guru yang buruk ya. Lalu yang ketiga, sebagai teman, kita membuat alasan-alasan untuk murid. Seperti contoh misalnya dia melakukan kesalahan, ayo, berubah ya. Kalau kamu berubah kan nanti kan kamu bisa ini, karena nanti kamu nggak ini gitu. Jadi ngipuk-ngipuk lah kalau bahasanya tuh ya. Lalu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Contoh nih, misalnya sebagai pemantau, dia melakukan kesalahan, ya deh, dilihat dulu. Nanti coba lagi, lakuin lagi kan? Mungkin kalau sudah berapa kali baru Bapak Ibu tindaki. Lalu diukur tingkat kesalahannya ini fatal atau tidak. Lalu menyusun rencana kalau di fatalnya gitu. Ya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu guru di sini masih pakai strategi-strategi yang bakal dia rencanakan ketika dia berposisi sebagai pemantau. Kalau dia bertindak sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh nih, apa yang kita yakini? Karena kita sudah buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Lalu dia akan bilang, apa kamu menyadari hal tersebut? Misal apa kamu menyadari nak, kamu melakukan itu akan mengakibatkan apa? Nah, seperti itu ya. Lalu dia bilang, macam-macam nak. Kalau dia jawabnya meyakini tadi, kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Ketika kita tanya maukah kamu memperbaikinya, seperti apa dia harus memperbaikinya? Ya seperti keyakinan kelas kita itu. Itulah enaknya lahirnya keyakinan kelas. Yuk, sudah ya dilihat ya. Ya, nih, kalau gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan gitu kan, kalau sebagai penghukum kan. Kalau kamu adalah anak, ibu bakal gitu ya. Baca nih ya semuanya ya. Bapak Ibu ada di mana? Kita lihat Bapak Ibu. Ketika kita menjadi penghukum, anak itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Dan dia mungkin tidak tertransfer sekarang, tapi akan mempengaruhi proses perjalanan hidupnya, karena dia akan menjadi sosok yang keras. Lalu ini, kalau kita membuat anak itu merasa bersalah, dia akan sembunyi-sembunyi justru ketika melakukan kesalahan, nyumpet-nyumpet dia, dan akan melahirkan kebohongan untuk diri anak kita. Untuk sebagai teman, bagus memang ini, tapi anak itu akan jadi ketergantungan, nyenyek-nyenyek bahasanya, tidak mandiri. Lalu kalau kita sebagai pemantau, dia menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, lewat. Apakah kita sanggup seperti mereka mengawasi murid terus? Tidak kan? Nah, tapi kalau kita sebagai manajer, hasilnya buat siswa, kita akan menguatkan wataknya. Kenapa? Karena kesalahan itu dia sadari sendiri, dan keinginannya memperbaiki hasil dari intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Terasa seperti sulit,
Tapi tidak Bapak Ibu, tidak. Yakini kita bisa, yakini semuanya tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Karena yang paling sulit itu tidak bergerak, cuman berpikir. Itu yang paling sulit ya Bapak Ibu. Selanjutnya dilihat Bapak Ibu tentang apa? Oh ini tadi guru. Kalau kita sebagai manajer, guru itu menguatkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nih contoh nih Bapak Ibu ya. Kalau kita menghadapi masalah sama siswa, lontarkan pertanyaan pertama, lalu pertanyaan itu akan membuat siswa mengeluhkan itu, lalu Bapak Ibu harus menjawabnya dengan bahasa. Iya nak, Ibu paham, Ibu ngerti, dan Ibu paham, Ibu tidak mencari kesalahan, nak, kita akan mencari solusinya. Itu dulu yang pertama. Lalu tanamkan kepada mereka bahwasanya melakukan kesalahan itu hal yang wajar, nak. Kita kan cuma manusia biasa. Tapi apakah kamu mau perbaiki perilaku kamu, nak? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Santun dan lembut sekali Bapak Ibu, karena memang anak-anak itu layak untuk kita perlakukan seperti itu. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang ending dari kasus ini desiminasi ini adalah restitusi ya Bapak Ibu, sehingga terciptanya identitas berhasil pada diri murid. Selanjutnya Bapak Ibu nih, yang saya bilang tadi, ternyata manusia punya 5 kebutuhan dasar. Manusia ya, itu enaknya senangnya belajar di CGB ini Bapak Ibu, banyak kesadaran dari pengetahuan yang diperoleh. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Mungkin tidak kita nak bertahan hidup selama kita hidup, betul? Bagaimana pola manusia melakukan banyak hal di dunia ini untuk bertahan hidup? Banyak sekali. Salah satu contohnya adalah mencari kerja. Ya, nah makanya ketika kita mencari kerja, lalu posisi kita sebagai seorang guru, harus diakui bahwasanya profesi kita berbeda, karena dunia kita bukan dunia komersil. Ya Bapak Ibu ya. Ya, 1 tetes keringat jangan dihargai 1 juta. Tidak terbayar, kalau tetesannya pasti banyak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru disinyalir oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita bahwasanya kita sama kayak seperti seorang petani. Seorang petani yang menanam jagung, benih yang ditanam harusnya jagung. Kalau dia memang petani jagung, jangan dia tanam benih bati. Tanamlah benih jagung, lalu kasih lahannya yang bagus. Harapan kita kasih pupuk yang bagus supaya tumbuhnya juga bagus. Itulah seorang guru. Ya, harus intrinsik juga, lahir dari dalam diri gurunya juga, supaya bisa membangkitkan motivasi intrinsik siswanya juga. Ya, selanjutnya apa nih? Yuk, siapa bisa nebak? Kebutuhan yang kedua. Oh iya, nanti terakhir ya saya tanya posisi Bapak Ibu tadi di mana? Sebagai penghukum, ada membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Yuk, yang kedua apa kebutuhan kita? Ya, mohon bantuannya Bu Rita dibagi-bagi aja lah buat teman-teman mungkin haus ya Bu Dona, bantu juga. Jangan sampai dicicil senengnya juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, siapa yang tahu kira-kira yang kedua kebutuhannya apa? Niko, ayo murid saya yang paling rajin, mana? Yuk. Kira-kira kebutuhan kita apa yang kedua? Apa Niko? Oh Pak Niko ini pendiam memang murid aku yang satu ini ya, pemalu banget. Ya terus tadi apa? Memiliki rasa aman. Memiliki rasa aman, memiliki rasa aman. Kita lihat ya seperti apa yang memiliki rasa aman. Oke. Diterima dan dikasih sayang. Sebetulnya ini sama, merasa aman. Kalau kita diterima di lingkungan kita, aman gak? Aman gak? Aman. Tapi kalau kita tidak diterima di lingkungan kita, nak menuju lingkungan itu sudah khawatir. Hati sudah tidak punya semangat. Kenapa? Kenapa? Karena mereka tidak menyukai aku. Mereka memusuhi aku. Mereka tidak mau berteman sama aku. Nah, ini tidak diterima. Harapan selalu pengen diterima. Lalu kasih sayang, harapannya kasih sayang ini Bapak Ibu jangan disinyalir seperti orang tua dan anak aja ya. Ruang lingkup kasih sayang itu besar. Bahkan sesama rekan kita pun kita harus punya kasih sayang.
Tanpa kasih sayang kita tidak akan saling peduli. Ya. Kita butuh kasih sayang. Bullshit kalau kita tidak butuh kasih sayang. Dari keluarga nggak mungkin kita tidak butuh kasih sayang. Saudara dan orang tua. Kenapa ketika kehilangan orang tua kita harus menangis, sedih? Karena kita takut kehilangan kasih sayang itu. Di sekolah, gurunya. Di sekolah, temannya. Mereka butuh kasih sayang. Tidak mungkin tidak. Dengan rasa kasih sayang betul, kata Pak Firdaus tadi, butuh rasa aman. Dan mereka akan merasa aman dan nyaman ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Kesenangan, pinter. Tapi belum Bu, ada kesenangan memang betul. Terima kasih betul. Tapi yang ketiga penguasaan. Apa itu penguasaan? Dia pengen ngerasa diakui. Kalau dia bisa itu. Nah contoh nih misalnya nih, Pak Tuh Bagus pinter nyanyi. Misal. Pak Tuh Bagus sering muncul kebolehannya menyanyi. Ada rasa senang dia dapat di situ. Ada rasa penguasaan pun muncul di situ. Kenapa? Karena dia merasa menguasai bidang itu. Dan ketika temannya mengatakan, "Wih itu bagus, hebatnya yang banget. Wih itu bagus, selamat ya, kalau jelasan ya." Dia merasa bangga. Karena dia ngerasa secara tidak langsung penguasaannya sudah diakui bahwa dia mampu. Nah, kita butuh itu. Walaupun penguasaan kita cuma laptop baca masak, itu pun pengen diakui. Seperti contoh nih, kita ngerasa pintar bahasa ini, lalu kita bawain ke sekolah, mungkin. Dari situ pun kita pengen diakui bahwa saya, enaknya lirik bahasa engkau, kok bisa sih? Udah seneng. Nah itu ya, itu manusia ya, itu kebutuhan manusia, harus diakui Bapak Ibu. Yang keempat, kebebasan. Ada manusia di dunia ini yang suka diatur? Tidak ada. Makanya peraturan itu dibuat selalu untuk dilanggar. Iya, ya kan? Kenapa? Karena sifatnya memaksa, bukan lahir dari diri kita sendiri. Benar. Kayak polisi itu harusnya bersepakat sama masyarakat ya, mbak peraturan ya, biar tidak harus dilanggar. Contoh, orang banyak naik motor nggak perlu pakai helm, padahal kena helm itu untuk melindungi diri kita, betul lah. Tapi karena sketsanya itu mencari paksa-paksa, makanya kita langgar ya, Bapak ya. Oke, yang kelima tadi benar kata Bu Dona, itu adalah kesenangan. Siapa yang bisa nyaman hidup tanpa senang? Yuk, angkat tangannya. Pengen sensus ya, gak ada ya Miss ya. Hidup itu butuh kesenangan, betul lah Miss. Salah satunya bekerja untuk memenuhi kesenangan kita. Nah, kalau yang dewasa kayak ini aja butuh kesenangan, apalagi kulit kita yang kecil-kecil itu. Ya Bapak Ibu ya, kita ukur saja pada diri kita sendiri ya. Oke. Ini mungkin penjelasannya ya. Nih Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, saya jelasin sedikit nih Bapak Ibu. Untuk kebutuhan bertahan hidup itu ada kebutuhan dua versi, ada kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis ya. Untuk biologis itu sebagai bagian dari proses reproduksi. Itu tidak boleh ditidakkan ya. Manusia butuh itu. Lalu selebihnya adalah psikologis, artinya kebutuhan perasaan aman dan lain sebagainya. Nah, untuk 4 kebutuhan lainnya seperti kasih sayang, ini ya nggak perlu saya jelasin ulang ya, tadi udah saya jelasin. Kebutuhan kasih sayang, terus kebutuhan kasih sayang ini banyak. Ada kebutuhan penguasaan tadi, sama kebutuhan apa lagi tadi yang keempat apa? Kebebasan. Terakhir apa? Kesenangan. Nah, keempat kebutuhan setelah kebutuhan untuk bertahan hidup tadi itu semuanya sifatnya psikologis, tidak biologis. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini dia nih sampai pada titik keyakinan kelas walaupun belum finishing. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bagaimana nih cara menerapkannya? Guru memfasilitasi murid
dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan membuat kesepakatan bersama antara guru dan murid. Sudah dilakukan belum? Sudah kan? Semua punya kan kesepakatan kelas kan? Jangan sampai enggak. Di perpustakaan pun harus ada kesepakatan kelas, oke? Oke, semua sudut harus ada kesepakatan kelasnya. Yang kedua, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan yang sifat universal yang saya bilang tadi. Kalau bisa, satu poin bisa menguasai nilai kebajikan yang banyak. Ya, Bapak Ibu ya, menguasai nilai kebajikan yang banyak. Apa saja itu nilai kebajikan yang banyak-banyak? Seperti kita ingin meningkatkan attitude siswa, empatinya, rasa percaya dirinya, rasa menyenangkannya, rasa membahagiakannya, atau banyak sekali nilai kebajikannya. Search di Google Bapak Ibu, banyak sekali nilai kebajikan yang Bapak Ibu harapkan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini ending dari segala-galanya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu udah paham tadi semuanya tentang dari awal tadi ya, tentang paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Terus kita belajar disiplin positif tadi, terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, sampai dengan pada segitiga restitusi adalah eksekusinya. Jadi Bapak Ibu, tidak akan pernah kita hindari anak-anak membuat masalah di sekolah atau di kelas. Cara guru terbaik yang berpihak kepada murid di awal tadi harus menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi diawali dari ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, identitas anak yang sudah melakukan kesalahan jangan Bapak Ibu kurung menjadi lebih kejam. Jangan Bapak Ibu marahi menjadi lebih menyudutkan. Jangan. Justru Bapak Ibu harus menstabilkannya, identitas diri anak tersebut. Bagaimana caranya? Seperti yang saya sebut tadi, Bapak Ibu tanya kenapa, nama, gitu ya. Seperti contoh nih, misalnya Bapak Ibu juga ya, biasakan ya Bapak Ibu ya, jangan memanggil atau menginterogasi anak di depan anak-anak lain. Itu sama saja mencampakkan harga dirinya. Ya Bapak Ibu ya, abaikan dulu dia melepaskan lawangan salah tadi. Ya sudah, duduk kembali sayang, duduk. Belajarlah seperti biasa. Nanti ada waktu, nah bantu ibu nak, suruh yang tadi melakukan salah tadi, bantu ibu nak, bawa ibu ke kantor saya. Ayo dia, kita ke kantor. Tanpa anak harus mengejek, Ali dipanggil guru, dimasukin kantor, sering kan gitu kan? Itu akan menambah beban saja. Begitu dia sudah nyampe kantor, oke, Ali duduk dulu sini saya. Ya kan? Duduk. Atau ajak ke ruangan tamu atau ruangan yang mana gitu, biar ngomongnya lebih enak dari hati ke hati. Tidak bermaksud sebagai teman. Sebagai teman itu Bapak Ibu bahasa tubuhnya saja. Tapi bahasa kalimat yang kita luncurkan tetap seperti itu. Tanya, tadi Ibu lihat kamu ganggu si Lira. Kenapa Niko? Kenapa nak? Gitu. Jawab pakai Niko kandang. Begitu Niko jawab, setiap orang pasti benar melakukan kesalahan. Itu akan meredakan rasa yang di diri dia tadi. Yang tadinya bergejolak, kita stabilkan dirinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masya Allah, kebangganya dia. Iya benar, membanggakan diri setelah dia melakukan kesalahan. Inilah yang dibilang bahwasanya restitusi itu Bapak Ibu bukan justru menghukum. Justru kesalahan itu akan menguatkan dirinya menjadi sosok yang sukses. Bagaimana rasanya kalau Bapak Ibu di posisi anak itu dapat kalimat ini? Pasti agak lebih reda kan? Agak lebih nurut. Coba kalau Bapak Ibunya kencang-kencang. Apa gawe kau? Ngapa tingkah bocah itu? Ya, bagus. Bagus, bertingkah saya itu. Bagus kan? Saya termasuk salah satu pelakunya dulu yang pernah seperti itu.
Dan itu tidak bisa nggak dipungkiri. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi siswa, kita bisa terpancing, Bapak Ibu. Apalagi kita habis capek mengajar. Makanya saya tuh luar biasa terpana ketika melihat modul di CGP itu, kok mampu ya mensiarkan segala gerakan di sekolah dirunut jadi sebuah materi, dan itu memang terjadi loh. Dan ini anggaplah sebagai rambu-rambu kita untuk bergerak selanjutnya, untuk lebih berhati-hati menghadapi siswa. Karena jangan sampai membuat siswa tidak senang, tidak nyaman, ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Selanjutnya, habis kita stabilkan identitas, yang kita validasi tindakan yang salahnya. Dia kan melakukan kesalahan, makanya dia kita panggil. Bagaimana cara kita memvalidasinya? Coba tanya. Coba, Niko, kira-kira tujuan kamu apa sih nak ganggu si Lira tadi? Misalnya dia jawab Niko, iseng baik Bu, aku seneng kalau nengok dia kesel. Kan macam-macam itu kan. Kok bisa nak? Saya itu, iya Bu, udah tahu lah Bu, pokoknya aku seneng deh kalau nengok dia lagi kesel lainnya. Misalnya saya itu jawab, adakah cara yang lebih efektif nak untuk kamu bisa melihat muka si Lira yang kesel? Misalnya dimaini, diguyon, bukan dengan cara menyakiti, kan gitu kan, diajak berteman dan lain sebagainya. Sentuhkan dengan bahasa-bahasa yang lembut. Ini cuma beberapanya saja Bapak Ibu. Nih, kamu tentu punya alasan itu Pak. Pertanyaan yang pertama tadi, apa sih alasannya? Senang kan kata di sini gue lagi kalau melihat muka si Lira yang lagi kesal. Lalu lanjutkan dengan seperti ini. Ini adalah segitiga di sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, endingnya adalah kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu, setiap gerakan itu ada tolak ukurnya. Nah enaknya nih, kalau kita sudah punya keyakinan kelas, tolak ukur kita ada pada keyakinan kelas kita. Bapak Ibu tanyain, menurut kamu ya, adakah keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita yang sudah kamu langgar dari perilaku kamu ini nak? Balik lagi ke dia. Ada Bu katanya. Apa itu saya? Tanya. Sudah mengganggu hak orang lain misalnya gitu kan. Sudah membuat orang lain tidak nyaman misalnya kan gitu kan. Lalu gurunya meneruskan. Kalau gitu, maukah kamu untuk memperbaikinya nak? Ya gitu ya nak ya. Bapak Ibu guru ya, maksudnya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu guru jangan dianggap sepele ini. Saya sampaikan di sini di aktivitas desiminasi kita untuk berbagi budaya positif di sekolah kita, jangan tidak diterapkan ketika Bapak Ibu menghadapi siswa yang bermasalah di kelasnya masing-masing. Terutama Ibu kakak kesiswaan, kalau banyak anak siswa SD Busri yang banyak masalah, ikuti rule daripada segitiga restitusinya. Dan ada beberapa juga siswa yang sudah diuji coba untuk melakukan ini, alhamdulillah mereka tuh lebih ngeredol Bapak Ibu. Itu dulu tahap awal yang pengen kita gapai. Mereka akhirnya gitu, lebih cooling down, akhirnya sadar bahwasanya dia itu memang salah gitu. Dan yang lebih mewah untuk siswa ketika kita melakukan ini, tidak ada bahasa kasar yang keluar dari mulut kita yang akan menyakiti hati anak-anak itu. Buat dia itu merasa nyaman dulu sama kita. Walaupun dia dalam kesalahan atau apa, bertemu gurunya itu tidak pernah dalam kapasitas kasar mulutnya. Awali dulu dengan bahasa-bahasa yang lembut, halus, ya, dengan trik-trik yang sudah kita pelajari ini. Kenapa? Karena manusia punya 5 kebutuhan dasar. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Pasti ada alasannya semua yang harus kita pahami dan kita maklumi. Ini restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan malah membuat jarak setelah kesalahan itu terjadi. Itu yang harus kita pahami bersama ya Bapak Ibu. Makanya menarik untuk kita menggunakan segitiga restitusi.
restitusi dalam menyelesaikan masalah. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, berdasarkan tolak ukur kita yaitu keyakinan kelas tadi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri yang melakukan kesalahan tadi. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia, kenapa dia melakukan itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik ini Bapak Ibu, harus kita akui baik, makanya gunakan, jangan tidak digunakan. Jangan ngomong tanpa kejelasan aja sama siswa. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Pembentukan karakter budaya positif yang dibilang Ibu Dira tadi betul sama. Jadi ketika kita melakukan gerakan restitusi ini, salah satunya adalah pengen membentuk karakter anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang sangat tinggi sekali. Bukan justru malah mereka sibuk berdialog negatif tentang kesalahannya ya. Selanjutnya, restitusi menguatkan, bukan justru malah menjatuhkan. Karena banyak anak ketika melakukan kesalahan dijatuhkan sama gurunya. Bukan dengan cara didorong, tapi dengan cara dilemparkan omongan-omongan gitu ya, yang lebih membuat anak ngentong ya, seperti itu. Selanjutnya masih dua lagi. Restitusi fokus pada solusi. Makanya ketika ngadepin anak dengan percakapan awal, ibu bukan mencari kesalahan kamu nak, ibu pengen cari solusi dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Coba ceritakan sama ibu dengan bahasa yang bagus ya, ya. Terakhir, restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa dia rasa malu karena sudah melakukan kesalahan tadi ya. Nah ini yang disebut. Nih Bapak Ibu, hubungannya budaya positif sama filosofik ya, dari antara nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sebelum saya akhiri, saya mau tanya. Terima kasih banyak ya semuanya. Oke, karena apa yang saya sampaikan sudah cukup sampai di sini. Sebelum saya lemparkan pertanyaan, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sekarang nih kita sama-sama menyuarakan diri ya. Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana nih? 1, 2, 3, 4 atau 5? Dimulai dari acak atau berurutan? Tidak perlu dibuat-buat Bapak Ibu, tidak perlu dibuat-buat. Bapak tuh bagus, posisinya merasa di mana nih? Di nomor 3. Apa itu? Teman. Sebagai teman. Alasannya? Karena memang baik Ibu, kalau alasannya mengapa sebagai teman, karena murid-murid itu lebih ke apa ya, dekat dengan saya. Jadi memang murid-murid itu apa ya, kalau misalkan kayak menanyakan masalah ataupun hal-hal yang berkaitan misalkan dengan pelajaran itu, mereka tuh kayak, Pak, gimana nih Pak, gitu kan, bisa nggak bantuin saya Pak, gitu. Nah, Pak, ini apa, saya ada kesulitan ini Pak, tolong Pak, ini Pak, gimana caranya? Ya, jadi mereka tuh ketika memiliki kesulitan dari pembelajaran ataupun memang memiliki masalah di kelas, mereka tuh menghampiri saya itu sebagai kayak seperti sahabat, Pak, tolongin saya Pak, ya. Terima kasih Pak Tubagus. Artinya ini interaksi kolaborasi Pak Tubagus ketika di dalam kelas sebagai teman yang bagus ya Bapak Ibu, supaya lebih dekat dan lebih hangat. Nah ketika siswanya sedang melakukan kesalahan, maksud saya, ketika siswanya sedang melakukan kesalahan, Pak Tubagus itu posisi di mana? Sebagai teman juga. Sebagai teman juga ya. Tetap mengajak anak berdialog sebagai teman ya. Oke. Terima kasih Pak Tubagus. Pak Dafa, gimana Pak Dafa? Sama kayak Pak Tubagus, teman juga. Pak Niko gimana? Sama juga. Kalau saya gini ya Bu. Nah, coba deh, tolong. Kalau saya gini, kan kadang benar kata Ibu tadi, biasanya kan kita terkadang terpancing emosi. Ya, sehingga emosi itu tidak bisa terkontrol,
Nah, kalau untuk yang pertama itu sudah saya lakukan. Nah, biasanya anak itu kan melakukan kesalahan. Nah, kalau melakukan kesalahan kita tuh ngomongnya terlalu besar sehingga ada anak itu sampai nangis gitu. Nah, tapi ending akhirnya itu saya melibatkan semuanya. Nah, bukan kamu saja yang salah, tapi semuanya itu Bapak salahkan. Gitu. Oke, artinya ada kegiatan restitusi juga yang Iya. Bapak lakukan, cuman 3 tahapnya nggak semua. Iya, Bu. Nah, dan alurnya mungkin nggak berurutan ya, benar, mungkin iya. teracak gitu ya. Gitu. Acak. Oke, setelah Bapak mempelajari ini, menurut Bapak pengen berada di posisi yang mana? Yang keempat. Keempat. Kenapa nggak yang kelima aja? Coba. Oh, yang kelima Kak. Yang kelima. Oke, itu. yang terakhir ya. ini Yang terakhir yang manajer. Manajer tapi ya. Dengan apa? Dengan kegiatan segitiga restitusi. Ya, jadi kan berawal bertahap dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Insya Allah saya akan lakukan. Semoga bisa terwujud. Amin. Bagaimana Bu Lira? Lanjut Bu Lira. Bu Lira di posisi yang mana Bu? Hampir sama Bu kayak Pak Niko. Hampir sama kayak Pak Niko gitu. Kadang-kadang tuh ada di posisi ke-1, kedua, bisa juga di posisi yang ke-5 juga. Jadi gimana? Kadang tuh kan kayak kata Pak Niko bilang tuh terpancing ya Bu. Kadang kalau lagi sadarnya kita jadi manajer ya. menanyakan kayak ini nggak apa ngelakuin kayak gini. Kadang tapi kalau sudah tahu dilakuin lagi kan kita kadang kelepasan deh. Kadang ya Manusia biasa kan Bu ya? Manusia biasa kan, artinya bisa saja melakukan kesalahan ya. Oke. Tapi setelah itu mau menjadi posisi kontrol yang mana? pastinya yang di bawah. Ya, oke. Terima kasih. Semoga berkah ya buat mari kita ya. Oke, Bu Anggun silakan aja. Kalau saya Bu, ini teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Karena saya tuh Bu, kalau misalnya jam akhir tuh kan mulai bosan Bu mereka tuh. Nah memang kayak Anggun tuh kasih fashion untuk mereka cerita Bu sama aku. Karena kalau kita ngajak dia kayak teman itu Bu, mereka tuh kayak kita juga tahu karakter mereka tuh kayak mana. Ada misalnya ini kayak yang kayak ngomong tuh Bu, kayak memprovokator ya Bu. Nah dari itulah Anggun lihat mereka tuh kayak teman itu Bu. Nah kalau pemantau itu misalkan anak itu kan ribut Bu. Saya lihat dulu Bu mereka tuh. Kan ada Bu kalau anak tuh kalau dipantau dilihatin mereka langsung diam. Iya tuh. Ada juga kalau anak yang kita diam makin dia. Makin dia nih. Jadi anak tuh Bu semenjak yang kayak Anggun liatin mereka diam kalau mantau tuh Bu. Jadi itulah kalau Anggun ngambil pemantau sama teman. Pernah nggak di kelas Bu Anggun tuh ada masalah gitu Ya. yang dibuat oleh salah satu siswa gitu, dan bagaimana cara Bu Anggun memposisikan Bu Anggun ketika selesai masalahnya? Ini yang individu Bu. Ya, Misalkan pernah nggak siswa selama nih Bu Anggun ngajar nih di tahun ajaran baru ini adalah Iya. pernah nggak nemuin siswa berbuat salah di kelas? Kalau salah berat tuh enggak Bu. Tapi kalau misalnya mereka tuh pernah anak tuh yang kayak jungak-jung gitu nah Bu. Sudah Anggun bilangin terus dan akhirnya Anggun dudukin di depan. Kenapa ini jungki? Kalau katanya bosan katanya Bu. Oh ya, itu tadi Bu. Kadang 5 kebutuhan dasar manusia tadi salah satunya kesenangan. Jadi dia butuh senang atau dia butuh bebas, capek, bosan ya tengok. Jadi dia butuh kebebasan, bisa jadi di situ. Iya. Thank you. Setelah ini mau berada di posisi mana nih Bu? Tetap Bu. Tetap Memberikan sebagai teman dan pemantau. pemantau. Oke, boleh. Silakan. Mem mana nih? Wakil kesiswaan kita nih, kira-kira nih Mem, gimana nih? Kalau saya menempatkan diri sebagai manajer, Oke. kenapa kan seperti yang Ibu bilang tadi kan kita tidak boleh menyalahkan si anak tersebut gitu kan. Jadi kalaupun memposisikan diri sebagai manajer, jadi kan kita paling tidak harus menanyakan kembali kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Kalaupun kamu yang dilakukan seperti itu, atau misalkan kalaupun kamu yang misalnya teman kamu yang mengganggu kamu mau nggak gitu. Nah, jadi kan kita harus memberikan contoh yang positif juga untuk siswanya, karena biar siswa tersebut sadar akan kesalahannya yang dia lakukan seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, Bu Alia gimana nih Bu Alia? Kalau kami dari perpustakaan Bu, kalau kami jadi teman sama biasanya kalau misalnya anak-anak
buat ribut, kami kayak ini kasih hukuman, tapi hukumannya itu kembali ke kelas kayak itu, Bu. Intinya gue yang sepertinya ada di nomor 1 nih. Iya, satu sama apa, teman. Pak? 1 sama teman ya. Iya. Posisinya sekarang ya. Setelah menyimak hasil dari diseminasi kita hari ini, kira-kira mau berkedudukan posisi kontrolnya seperti apa nih, Bu? Nomor 5, Bu. Nomor 5 ya, oke. Nomor 5 semangat dengan posisi nomor 5, yakin kita bisa. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang sesuatu yang efek buruk buat siswa di posisi manajer ya. Intinya kita harus berpihak pada murid. Oke, lanjut nih, mungkin Pak Firdaus, terima kasih ya Bu Arya. Kalau saya sendiri itu gabungan, Bu, jadi dari Iya. teman dan pemantau sejauh ini. Oke, sejauh ini ya. Sejauh Iya. ini apa contohnya yang pernah Bapak lakukan? Kalau dari pemantau sendiri, ketika di kelas siswa yang ribut gitu, Bu, ya, siswa ribut, terus ada beberapa siswa yang main-main gitu. Nah, ini mungkin saya tunggu dulu gitu berapa kali, kalau memang sudah lewat, sudah pasir kan, batasnya udah, baru dengan cara mungkin dipanggil ke depan gitu, yang kayak tadi contoh misalkan kayak bawain buku ke kantor gitu kan. Nah, dari situ bisa dibilangin gitu kayak apa kesalahan tadi gitu kurang lebih. Berarti ini Pak, udah ada restitusinya juga tuh Pak, gerakan yang sudah dilakukan, Iya. hanya belum komplit saja. Kenapa bisa belum komplit? Karena nggak tahu. Betul nggak? Kenapa kita sudah menerapkan itu, tapi tidak komplit, tidak segitiga restitusi. Bahkan gerakannya acak, nggak ngerti mana yang harus kita awali. Dari mana? Karena kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena tidak ada panduannya, tidak ada pedomannya. Nah, harapan kami sebagai bagian daripada CGP bisa memberikan ide, bisa memberikan nambah kreativitas Bapak Ibu di dalam menyelesaikan masalah bersama siswa. Masih 2 lagi nih ya. Oke, Mulita dulu deh, gimana nih posisinya selama ini apa? Mulita ini salah satu guru senior kita ya, pasti dalam banyak banget pengalamannya tuh. Oke. Jadi lebih kurang 15 tahun lebih mengajar. Asik. Banyak sekali mendapatkan permasalahan anak-anak. Jadi kelima-limanya sudah. Tapi mungkin memang terakhir bagian pertambah usia itu di poin ketiga 4, 5. Tapi bukan berarti di dulu itu sebelumnya itu yang 5 tidak semuanya. Tapi sekarang lebih berkurang di 1, 2-nya itu sudah tidak. Kenapa di 3 juga? Karena terakhir kan mengejar kelas rendah. Jadi kan kata Bu Bina tadi yang 3 ini di ibu-ibu. Iya, yang tadi bujuk-bujuk kayak gitu. Iya, karena kan memang kelas rendah. Mungkin lebih banyak ke 3, 4, dan 5. Tapi harapannya sekarang ya mungkin di 5. Alhamdulillah gitu, oke. Apa yang memotivasi Ibu tuh pengen berada di posisi kontrol yang kelima nih Bu? Coba ada ya? Iya, memang memang itulah yang kalau saya mendengarkan pemaparan Bu Ina tadi, memang itu sesuatu yang lebih bijaksana, lebih baik lah untuk anak-anak kita ya. Karena kita harus berpihak kepada murid. Iya, betul Murid sekali. itu Bapak Ibu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, murid itu harus kita tuntun supaya dia dapat keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena mereka itu punya kodrat, 2 kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan mereka harus kita tuntun sesuai dengan kodrat zamannya masing-masing. Seperti sekarang dengan zamannya perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Entah nanti besok-besok seperti apa zamannya nggak paham. Dan kodrat alam yang disesuaikan dengan gimana mereka dilakukan. Ya, dan untuk kita juga mungkin ikhlas kita lebih tinggi. Kemudian kita tidak menuntut anak-anak. Jadi kan tidak marah-marah terus dengan anak-anak. Dan itu akan baik buat kesehatan Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Ya, itu kan itu stres marah-marah terus Bapak ya. Ibu. Iya, jadi Bapak Ibu tidak rugi untuk kita melakukan ini, justru malah kita lebih terarah. Dan kita tuh menghadapi anak tuh jauh lebih tenang. Itu yang saya pahami dari modul ini dan rasanya bahagia sekali dan tidak sabar-sabar sebetulnya tanpa diarahkan oleh BGP untuk mengaksi nyatakan dengan Bapak Ibu guru. Sebetulnya saya memang pengen membagikan ini loh. Apalagi kesempatan untuk CGP itu kan sulit ya, jadi makanya materinya pengen dibagi. Oke, Bu Dona nih terakhir nih, terima kasih Bu Januarita. Kalau saya Bu jujur, karena sebelumnya itu kan memang
belum memahami tentang materi segitiga restitusi tadi. Jadi saya ya pernah melakukan semuanya. Bahkan yang pertama, jujur saya ya sebelumnya itu juga melakukan yang pertama, Bu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih adanya acara ini sehingga membuat kita paham tentang segitiga restitusi tadi. Kalau saya pernah melakukan semuanya, ini tergantung pada sampel ceritanya, Bu. Apanya itu? Misalnya di kasusnya, kasusnya maksudnya. Untuk di pembelajaran kali ini saya ada kisah tentang yang Rani suka telat, anak. Iya. Nah, untuk di cerita itu saya memposisikan diri saya sebagai teman, tapi kadang juga saya sebagai penghukum, karena kalau dia telat, misalnya dia telat, saya saya bingung itu sebagai hukuman atau bukan. Tapi kalau dia telat, saya biasain buat dia mimpin doa. Kalau dia telat, dia jadi pemimpin doa. Tapi sebenarnya niat saya itu bukan untuk menghukum loh, Bu, buat menyadarkan dia untuk tidak mengulangi lagi seperti itu. Tapi saya juga bingung itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi bentuknya gitu. Nah, sebetulnya ada juga materi di kita Bapak Ibu, bahwasannya ada hukuman, ada konsekuensi ya, ada restitusi ya. Jadi kalau konsekuensi itu sebetulnya adegan yang netral. Netral itu artinya memang seluruh perbuatan akan ada konsekuensinya. Tapi segala sesuatunya kembali kepada kesepakatan bersama. Jadi kita melakukan itu atas kesepakatan bersama, sehingga itu tidak akan menyakitkan siswa. Itu sebenarnya. Jadi tolak ukurnya adalah kesepakatan bersama buat yang seindah mungkin, terarah ke seluruh nilai kebajikan yang nilainya universal banget. Cuman 8 atau 10 poin di dalam satu kelas bisa mencakup aktivitas anak yang positif banyak. Nah, gitu. Kalau dia melakukan salah, enak kiblatnya tidak kelas. Kiblatnya kesepakatan kelas. Nah, tinggal diarahkan anak, mau nggak nak berperilaku sesuai dengan kesepakatan kita? Pasti dia akan jawab mau. Insya Allah dia pasti akan jawab. Kenapa? Karena kita selalu menampilkan kebajikan. Jadi tidak mungkin dia akan memilih hal yang tidak baik. Pasti dia pilih yang baik. Jadi Bu, jatuhnya saya ini sebagai penghukum, saya itu memberikan hukuman atau konsekuensi jatuhnya saya bagaimana cara Ibu menyampaikannya atau menekankan tindakan yang Ibu tujukan. Seperti contoh misalnya, kalau Ibu di kelas menyepakati bahwasanya, misalnya contoh, nak siapa yang misalnya terlambat atau tidak bertugas kita ini kan naik gitu nih. Seolah-olah dia memberi sebuah sanksi ya, atau konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Selama gerakan itu tidak menyakiti siswa, ya, tidak dalam fisik maupun bahasa yang menyakitkan menyentuh hati siswa, artinya itu untuk pembelajaran, itu sifatnya itu adalah konsekuensi. Tidak ada yang salah, tapi baiknya tidak perlu seperti itu. Ya. Kalau memang suruh pengen maju, jadi tidak apa-apa. Karena kita pengen bahasa apa nih? Oh ya, kalau gitu Ibu kasih hadiah ya, untuk yang terlambat Ibu kasih hadiah. Dia silakan membimbing anak. Itu kan sama saja setara mengintip aja. Gitu kan sebetulnya kan? Jadi jauh lebih baik kalau memang mau nyuruh, ya nyuruh aja, realnya mau nyuruh aja. Jangan dihubung-hubungkan dengan kesalahan yang sudah dia lakukan gitu maksudnya. So kesalahan biarlah berdiri sendiri, lalu kita selesaikan dengan segitiga restitusi kita. Kalau masalah itu ringan, penyelesaian restitusi akan jauh lebih ringan. Karena hanya bercakap-cakap, tapi ngikutin alur yang ada akan menuntun rasa bersalah menjadi sebuah kesuksesan. Dia tidak merasa gagal, tapi justru malah dia belajar dari kesalahannya. Dia akan menjadi lebih kuat. Dan kembali lagi bersama anak-anak kumpul di kelas atau di komunitasnya, dia nggak akan merasa minder dan kecil hati. Oke, udah lah ya. Sekarang Bu Dona, tetapkan pilihan, jangan ada di 5-5-nya lagi. Kira-kira pengen ada di mana nih Bu Dona? Ya tentunya saya pengennya di posisi kelima ya Bu ya, semoga. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Saya sebagai perwakilan daripada salah satu CGP Angkatan ke-11, terutama yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu, nanti ada Bu Rini dan Bu Indah juga. Kami akan menyebarkan informasi ini tentang budaya positif. Harapannya SD Muslim memang budaya positifnya jalan. Jadi budaya positif itu bukan hanya sebuah tulisan-tulisan positif, tapi harapan kita gerakan-gerakan yang lahir dari diri anak-anak didik kita yang positif-positif tanpa dipaksa, tanpa iming-iming, tanpa penghargaan, agar lahir calon generasi
generasi bangsa yang mandiri dan bertanggung jawab untuk menata kehidupan di masa depannya nanti. Dan semoga ini akan membawa keberkahan Bapak Ibu semua sebagai gurunya. Kenapa? Karena tanpa tuntunan yang baik oleh Bapak Ibu gurunya, tanpa ketidakberpihakan murid kepada siswa kita dari Bapak Ibu gurunya, anak-anak kita akan susah hati Bapak Ibu. Tugas kita menyenangkan mereka, membahagiakan mereka, membebaskan mereka, ya, menyenangkan mereka, memerdekakan mereka untuk melakukan aksi apapun. Silakan kita tuntun saja kemana yang arah baiknya. Oke ya Bapak Ibu ya, selamat menjalankan budaya positif buat siswa-siswi kita di sekolah kita yang kita cintai ini, SD Busri Pilihan Tepat Generasi Hebat. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.